Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Raihan Alberuni, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ada teman saya juga yang bernama Khair Fadilah yang juga merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya kalian pasti pernah mengetik menggunakan keyboard kan? Tapi, apakah kalian tahu bagaimana cara kerja keyboard tersebut? Mulai dari kita tekan keyboard tersebut, hingga muncul tampilannya pada monitor. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara keyboard tersebut bekerja. Mulai dari melakukan input, sampai melakukan output akan kita bahas. Saat ini, ada dua jenis keyboard yang sering kita gunakan untuk mengetik pada komputer. Yang pertama adalah keyboard kabel, dan yang kedua ada keyboard tanpa kabel atau keyboard wireless. Nah, ketika kita menggunakan keyboard kabel, maka data dari keyboard akan dikirim melalui kabel yang terhubung pada komputer. Kemudian, data yang dikirim melalui kabel akan menuju bus system pada komputer, lalu kemudian akan diproses oleh komputer. Sedangkan, jika kita menggunakan keyboard tanpa kabel atau keyboard wireless, maka data yang dikirimkan ke komputer tidak melalui kabel, melainkan melalui sinyal gelombang radio. Dan kemudian, data tersebut nantinya akan diproses oleh komputer dan ditampilkan pada monitor. Oke, mari kita bahas secara lebih dalam bagaimana sih cara keyboard tersebut bekerja. Saat kita menekan huruf pada keyboard, misalnya saja kita menekan huruf F, keyboard akan mengirimkan perintah kepada keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan kode inputan dan kode binernya. Tahap selanjutnya, keyboard prosesor akan mengirimkan sinyal tersebut kepada RAM. Dan selain itu, keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sebuah komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, di mana fungsi utamanya adalah memberi informasi pada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah masuk ke keyboard controller, maka akan diteruskan ke interrupt controller. Interrupt controller berfungsi untuk memfokuskan perintah. Setelah dari interrupt controller, sinyal akan masuk ke dalam Central Processing Unit atau CPU. Di dalam CPU, terdapat tiga bagian utama, yaitu Control Unit, Arithmetic Logic Unit, dan register. Pertama-tama, perintah akan masuk ke dalam control unit yang berfungsi mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam CPU. Jika instruksi yang dikirimkan berbentuk aritmatika, maka perintah akan dibawa ke Arithmetic Logic Unit untuk diproses dan ditampung di dalam akumulator. Setelah itu, perintah akan diteruskan ke dalam register untuk disimpan sementara. Setelah itu, akan dikembalikan ke Arithmetic Logic Unit dan ke Control Unit. Kemudian, Control Unit akan mengembalikannya keluar. Setelah dari Control Processing Unit, maka akan dikirim menuju cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data informasi yang telah diakses oleh suatu buffer. Lalu, dilanjutkan menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bahasa biner inputan, akan diubah menjadi huruf F atau output yang diinginkan.
Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan apakah perintah tersebut benar atau tidak. Setelah perintah tersebut dinyatakan benar, maka akan kembali ke chip ROM BIOS dan akan diteruskan ke dalam RAM, di mana RAM merupakan suatu tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Setelah itu, perintah bersama-sama dikirimkan ke VGA card. VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor, atau berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan output dari inputan. Nah, jadi seperti itu cara kerja sebuah keyboard mulai dari input hingga data diproses dan ditampilkan pada monitor. Semoga penjelasan dari kita bermanfaat. Saya Khair Fadilah dan teman saya Muhammad Raihan Al-Bairuni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.